tes Stephen bisa membantu teman-teman dan orang tua untuk mengenali apa bakatnya dan kemudian passionnya, yang dimana anak-anak ini nanti ambil profesi yang sesuai, kemudian ambil jurusan pendidikan baik saat SLTA maupun untuk jurusan kuliahnya sesuai dengan profesinya dan bakat dan passion mereka. Kenapa ini penting? Harapannya adalah tidak ada biaya kebodohan ya, betul. yang kita buang dengan mencoba jurusan-jurusan tertentu, mencoba profesi tertentu. Jadi intinya pilih profesi Anda, jurusan sekolah Anda sesuai dengan bakat dan passion Anda. Ini sudah hadir Mas Khotibul Umam ya, akan menemani Anda tentunya dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat ya. Oke, langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sepertinya sehat ya. Bukan Alhamdulillah. sehat, sehat ya, catat ya. Berarti sehat pakai banget ini. Betul. Iya, kalau sehat pakai banget kan panjang. Sehat itu sudah maksimal. Mewakili sudah. Oke, Mas Umam, pagi ini kita akan ngobrol ini tentang menemukan sekolah dan karir dengan jitu gitu ya. Betul sekali. Oke, dari Stephen tentunya memang bisa membantu untuk kita bisa memilih sekolah atau juga karir yang pas sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Iya, ya. betul. Apalagi sekarang kan memang untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri juga sudah mulai dibuka ya, dalam waktu dekat. Nah, mungkin masih ada keraguan, iya nggak sih, bisa nggak sih gitu, cocok nggak sih? Nah, ambil itu nggak sih gitu ya. betul. Termasuk juga untuk karir sekarang ini juga sudah mulai ya normal lagi Ya, aktivitas ya, mungkin pertokoan, market dan lain sebagainya udah sudah mulai ya, jamnya bertahap ya, pelan-pelan ya. jamnya sudah mulai normal. Banyak aktivitas-aktivitas yang kemarin ini sempat ada pengurangan jam, pengurangan waktunya. Nah, ini sudah mulai normal kembali gitu ya. Nah, kalau dari Mas Umam sendiri gimana tentang menemukan sekolah dan karir dengan jitu ini? Ya, terima kasih. Jadi konsep Stephen lagi-lagi merujuk pada satu konsep atau satu teori bahwa profesi pilihan itu adalah bersumber dari talent atau bakat dan ya, bukan atau tapi dan passion atau hasrat hati. Ya. Jadi profesi atau jurusan pendidikan yang kita istilahnya bidangi atau kita tekuni itu kita sesuaikan dengan bakat kita atau kekuatan kita dan juga passion kita. Gitu. Jadi kalau bakat itu adalah bawaan lahir, sedangkan passion itu hasrat hati. Dimana dengan passion itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Dan kita siap untuk all out. Ya, istilahnya mau misalnya ditawarin untuk pindah ke profesi lain dengan gaji yang cukup fantastis pun dia tidak akan bergeser dari profesi itu karena sudah menemukan feel-nya. Jadi kalau bakatnya seseorang itu di bidang tertentu, kemudian hasrat hatinya ke bidang itu juga, maka disinilah kita akan menemukan kita bisa bertumbuh di situ, bisa nyaman di situ, dan potensi untuk menjadi ahli di bidang kita tidak sulit atau tidak butuh waktu yang terlalu lama. Sehingga dalam proses latihannya, orang-orang yang memilih profesi sesuai bakat dan passionnya itu cenderung lebih menikmati gitu ya, nyaman, mendapatkan kenyamanan di situ gitu. Dan kita tahu bahwa kenapa ada orang sukses dan ada orang yang gagal, ini sebetulnya lebih kepada pilihan saja. Pilihannya salah maksudnya? Kalau kegagalan itu karena pilihannya salah. Iya, bisa disebut seperti itu. Ini terlepas dari takdir ya, peran Tuhan di sini gitu.
Jadi kalau seseorang sudah membidangi bidang tertentu tanpa mempertimbangkan bakatnya dan juga tidak mempertimbangkan passionnya, maka dia akan susah payah. Ada cost yang mahal di situ, ada banyak energi yang harus diinvestasikan di situ, dan kita terasa kerja di bawah tekanan gitu. Nah, disinilah akhirnya potensi untuk kita sukses itu cukup minim. Kenapa? Karena dalam setiap perjalanannya dia akan berpikir untuk cari lagi, dan cari lagi. Dan tidak ada kata selesai atau kata putus untuk mencari sesuatu yang menurut mereka akan mendapatkan kenyamanan dan bertumbuh. Disitulah dari tempat satu ke tempat yang lain kita selalu memulai from zero. Kita selalu memulai dengan sesuatu yang nol gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan seseorang untuk potensi suksesnya cukup minim sekali. Namun sukses di sini kita harus boleh meluruskan pemikiran umumnya. Orang yang sukses itu orang yang banyak duitnya, kaya, gajinya besar, terus kemudian fasilitasnya mewah gitu. Itu orang yang sukses. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman mungkin ya, bukan ya. bukan ya. Iya. Jadi bisa dibilang seperti itu, bahwa orang sukses itu ada banyak jalur, banyak area suksesnya. Contoh begini, ada beberapa orang yang memang akhirnya mereka sukses dengan berkaitan dengan istilahnya harta mereka melimpah. Boleh, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi tidak semua orang sukses ukurannya di situ. Ada orang yang sukses itu karena memiliki jabatan tinggi, tapi nggak asetnya nggak banyak gitu ya. Terus kemudian secara ekonominya tidak sebaik yang mungkin yang tadi yang pertama gitu. Namun ini hakikatnya dia sukses dengan jabatannya itu gitu. Ada juga orang yang sukses dengan kata itu ilmunya luar biasa, luar biasa tinggi, diakui oleh seseorang ya. Orang-orang banyak sudah merasakan bahwa ilmunya keren banget gitu. Namun ekonominya nggak begitu bagus, terus jabatannya ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, tapi kan mereka udah unggul di situ. Ada juga dengan popularitas ya kesuksesannya. Mereka secara ekonomi biasa aja, terus kemudian jabatan nggak terlalu, terus kemudian kemampuan istilahnya pedagogiknya atau knowledge-nya ya standar-standar aja. Namun mereka cukup dikenal orang, cukup bisa care ke orang, humble ke orang. Nah, ini salah satu bagian dari sukses seseorang itu. Ada yang popularitas. Ada orang yang suksesnya itu mereka merasa dilibatkan aja, menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasinya. Mereka udah merasa ini udah bahagia banget aku gitu. Nah, suksesnya mereka itu di bahagia itu gitu. Jadi kita nggak bisa menjeneralkan bahwa sukses itu ukurannya di materi. Bisa di materi, bisa di jabatan, bisa di ilmu, bisa di popularitas, atau bagaimana mereka berperan, bahagia dengan perannya ya. Kok bisa seperti itu? Untuk yang terakhir memang ini kontroversi ya. Kok bahagia dengan perannya artinya apa? Banyak orang-orang yang mengambil pilihan untuk menjadi seorang aktivis, menjadi budayawan, yang kalau boleh kita bilang itu bukan area basah untuk materi gitu ya. Tidak ada jabatan yang secara struktur linear ke atas itu ya. Terus kemudian tidak harus kita itu pointer banget, enggak. Tidak harus terkenal, enggak. Jadi ada orang-orang yang memang berperan di situ. Nah, itu sebenarnya sukses juga gitu. Nah, makanya Stephen melihatnya bahwa sukses itu bisa antara 4 ta dan 1 bahagia. Ta yang pertama adalah tahta atau yang pertama harta, yang kedua tahta, yang tahta ini jabatan, yang kata itu ilmu, yang cinta itu popularitas, dan ada yang pilihannya adalah bahagia.
Nah, bagaimana kita sukses dengan salah satu di antara 5 itu? Maka manfaatkan talent kita, bakat kita, dan passion kita. Hasrat hati kita di mana? Sehingga profesi itu ada chemistry pada diri kita sendiri. Ada orang yang menjalani profesi sampai bertahun-tahun ya. Mbak, gak bosen gak? Mbak, profesi itu aja gitu, gak pengen pindah. Misalnya ada yang kayak gitu loh. Jangan keliru. Orang berprofesi itu bukan urusan bosen tidak bosen. Jadi chemistry-nya itu di mana? Mungkin Mbak Vini chemistry-nya di penyiar radio. Kalau ini udah chemistry, terus di situ ada bakatnya, ada passionnya, maka identik dengan terkenal kan gitu ya, populer gitu ya, artis popularitasnya gitu ya. Yang dengerin, wah pengen kenal Mbak Vini, misalnya kayak gitu kan. Nah, disitulah sebetulnya kunci dari berprofesi di sini. Bisa kita bayangkan seandainya orang-orang umumnya memilih profesi itu karena faktor bakatnya, dia bertumbuh, dan passionnya dia nyaman. Saya yakin tingkat stres di dunia kerja itu cukup minim. Oke, benar banget dari sedikit yang Mas Umam sampaikan tadi ya, bahwa kategori sukses itu kan tadi bermacam-macam gitu ya. Jadi sukses bukan hanya dari segi materi gitu ya, dari segi apa ya, mungkin dianggap orang wah gitu ya, tapi lebih mengarahkan ya, dari situ nanti bisa lebih diarahkan bahwa oh suksesmu ya seperti ini, suksesmu ya yang begini, nggak harus sama dengan yang lain gitu ya. Oke, dan itu sudah membuat kita untuk tidak menggebu-gebu gitu ya untuk meraih sesuatu yang padahal itu sebenarnya bukan di bidang kita. Iya, betul banget. Bener. Jadi kalau kita nggak nyaman, kita nggak tumbuh di tempat kerja kita sekarang, bisa diartikan bahwa itu bukan pekerjaan yang cocok untuk kita ya Mas. Bisa dibilang seperti itu. Gitu. Kita memilih jalur yang salah gitu. Jadi harus segera kembali ke jalan yang benar. Iya gitu. Tersesat berarti. Jadi sangat mudah ya untuk mengetahui bahwa kita ini cocok nggak sih di pekerjaan kita. Ya itu kita nggak nyaman dan kita nggak bertumbuh di sana. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah salah langkah, anggap aja seperti itu ya, sudah salah langkah gitu ya, kita sudah sekian lama bekerja tapi ya gitu-gitu aja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Opsinya 2. Ya. Yang pertama, kita istilahnya Steven ya, itu memilih jalur memaksakan kita di bidang itu gitu ya, memaksakan untuk tetap bertahan di situ ya. Atau kita tobat profesi ya, karena tersesat tadi ya. Okay. Daripada nanti apa kedungsang kalau orang Jawa bilang gitu ya. Oke, beras bundas gitu ya. Jadi harus tobat, bukan tobat maksiat ya. Iya. Jadi tobat profesi ada. Jadi artinya tobat profesi ini ya udah, kita tinggal aja semua itu, kita akan beralih pada bidang yang di situ kita merupakan kekuatan kita. Disitulah kita bisa bertumbuh. Disitulah kita bisa menjadi ahli. Ini bukan suatu hal yang mudah loh Mas ya. Betul, apalagi kalau tempat pekerjaan kita itu adalah ladang basah, katakanlah seperti itu ya. Wah, ini untuk meninggalkan tadi hati sebenarnya nggak di sini gitu ya. Cuman di sini ini waduh basahnya luar biasa. Kalau harus pindah, rela nggak ninggalinnya semua itu. Nah ini suatu dilema yang luar biasa. Nah kalau sudah seperti itu ya harus kita perhatikan begini, orang berkarir, membidangi satu profesi atau menekuni satu usaha tertentu, ini bukan tentang bagaimana kita dapat something di situ, kita dapat materi di situ. Jika apa yang kita lakukan itu menyiksa diri kita, kenapa harus kita bertahan di situ? Ada banyak kasus, kami pernah mendapati klien ya, menangani klien, mereka itu kerja di salah satu perusahaan yang multinasional ya, kemudian mendapatkan fasilitas yang luar biasa, termasuk salary-nya tinggi ya. Namun faktanya dia hampir tidak ada waktu untuk kehidupannya. Jadi kerja terus ya, maaf nih, hybrid
ngibring gitu, cari yang bahagia gitu ya, ke tempat hiburan dan lain sebagainya. Sampai ada beberapa kasus yang akhirnya setiap hari dia harus mencari pelampiasan dari tekanan di lingkungan kerjanya dengan jalan-jalan, makan-makan, ini dan seterusnya. Sisi lainnya adalah bisa nggak kita bertemu di situ gitu. Karena mungkin kita masih muda, oke, tenaga kita masih kuat, kita bisa berjibaku di area itu. Namun sembari dengan bertambahnya usia, yang pasti tenaga sudah mulai berkurang gitu ya. Yang biasanya banyak bau parfum sudah bau balsem buahan. Itu kan semakin hari itu kan sebuah keniscayaan kan gitu. Nah, disinilah yang kita harapkan di usia berapapun dengan profesi itu kita bisa mampu tetap dapat prestasi di situ, bisa prestige di situ, bisa survive di situ. Tidak hanya urusan berapa materi yang kita dapatkan, apa fasilitas yang kita dapatkan. Kalau kita nggak mampu bertumbuh di situ, kita nggak nyaman di situ, itu sama halnya kita menyiksa diri kita sendiri. Belum lagi kalau kita udah berkeluarga, jalanin profesi, pulang emosi, pengennya marah, bawaannya marah, nggak bisa diajak main anak, ya. Ketika seperti itu, siapa yang dirugikan? Oke, secara fasilitas kita dan keluarga terpenuhi, namun untuk urusan psikis, mental, moral, rohaninya kita nggak dapat. Dan ketika tersiksa, ini menjadi masalah tersendiri. Ada banyak kasus perceraian, ada banyak kasus sesuatu yang bersifatnya itu lebih ke hal-hal negatif. Itu bermula dari itu. Kita egois ketika kita mempertahankan karir kita dengan fasilitas begitu, sampai kasih sayang keluarga kurang, sampai anak terasa tidak memiliki ayah. Ini sesuatu yang cukup luar biasa bahaya bagi keluarga kita. Karena anak-anak terfasilitasi secara fisik, namun secara mental tidak, secara psikis tidak. Mereka merasa broken home, mereka merasa tidak memiliki ayah. Padahal secara psikis, ya, ayah itu lebih berharga dibandingkan 10 guru di sekolah. Secara psikis, bukan secara keilmuan. Ya. Ini artinya apa? Meskipun anak-anak kita sudah asik di sekolah, berhari-hari di situ, namun peran ayah tidak ada di situ, itu sesuatu yang fatal. Jadi jangan heran kalau misalnya ada banyak orang ekonominya bagus, anaknya sudah difasilitasi sampai gede, sampai kuliah, sampai mereka dewasa, berumah tangga. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, kok anaknya tidak berbanding terbalik memfasilitasi orang tuanya? Ya bisa jadi karena kita hanya berpikir soal materi. Hukum kausalitas yang kita pakai dengan materi. Ketika aku support materi, fasilitas pada anakku, harapannya ketika saya udah lanjut usia, anakku mau fasilitasi. Enggak itu. Ada banyak anak dengan fasilitas yang biasa saja, namun faktanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia, benar-benar istilahnya anak ini merawat betul, peduli banget. Nah, jadi untuk urusan profesi kami sarankan memang pilihannya yang pertama, kita bertahan di area yang memang di situ kita tetap tersiksa. Pengecualian adalah untuk bidang-bidang tertentu, kayak misalnya profesi guru. Profesi guru itu bakat apapun, ya, di jalur apapun itu sebetulnya bisa disesuaikan dengan profesi itu. Dokter, makanya ada dokter spesialis anak, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis gigi, ada spesialis mungkin kulit dan sebagainya. Itu ada penyesuaiannya. Ya. Namun tidak semuanya orang itu bagus menjadi dokter spesialis bedah misalnya gitu. Tidak semua orang gitu. Ada tipe-tipe bakat-bakat
seseorang pada bidang tertentu itu ada gitu. Guru, tidak semuanya guru tidak semuanya orang itu akan berbakat menjadi guru olahraga gitu. Ada orang yang dengan tenaga yang cukup minim gitu ya. Kalau dia tenaganya aja terbatas, jadi guru olahraga. Masa gurunya muter 3 kali gitu lari udah capek nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi ini yang perlu disesuaikan gitu. Atau kita tobat profesi, kita tinggal profesi yang lama yang tidak sesuai dengan bakat kita, tidak sesuai dengan passion kita, berpindah dengan profesi baru yang sesuai dengan bakat kita. Itu pilihannya seperti itu. Atau paling ketiganya, yang ketiga, pilihan ketiga paling istilahnya bisa fleksibel lah. Profesi kita yang sudah kita jalanin ini tetap boleh dilakukan, ditekuni, tapi ada penyesuaian dari gaya kerjanya. Termasuk di sini kita akan dituntut beberapa hal untuk mengubah pola-pola kehidupan kita sehari-hari. Misal politisi, misal nih, ambil profesi di sebagai politisi. Mesin kecerdasannya thinking, bakatnya orang-orang logika. Politisi ini bukan bakatnya orang logika, bakatnya orang yang memiliki kemampuan emosional. Karena politisi harus menyentuh semua emosi atau perasaan masyarakat. Nah, ini orangnya orang-orang yang bakatnya di logika, analisis. Maka orang-orang analisis masuk di dunia politik, mereka akan tidak nyaman sama sekali. Gitu. Dia harus berlebay-lebay, dia harus banyak pura-pura baper-baperan ya gitu ya, memasakkan popularitas. Memang tersiksa banget di situ. Maka ada gaya yang harus menyesuaikan pada dia. Contoh satu, kegiatannya dibikin terjadwal saja. Apapun yang berkaitan dengan profesi ini dibikin jadwal. Mulai dari jadwal harian, mingguan, bulanan, mungkin juga tahunan, atau per periodik lah gitu. Periode apa gitu, misalnya berapa tahun satu periodenya gitu. Nah, dari jadwal-jadwal ini tetap dilakukan dengan tetap gayanya orang yang logis tadi gitu. Tidak berarti orang ini harus berubah kayak 100% gitu ya. Namanya transtalent ya. Transtalent itu dia mengubah bakat aslinya, berpura-pura seperti bakat orang lain. Sudah nyata-nyata orangnya kurang peka, dingin gitu ya. Terus kemudian logis, kausalitas, serba kemampuan logika yang dia pakai. Terus dia sok-sokan pindah gitu. Kepengen jadi orang yang emosional, terus care gitu kan. Ya kaku banget gitu. Ini bukan kita banget gitu lah. Bukan bakat kita, bukan kepribadian kita. Namun kita akan kita akan pindah ya. Pindah kepribadian gitu. Atau transpersonality gitu. Ini sesuatu yang keliru. Kita hanya menyesuaikan saja gitu ya. Karena setiap orang memiliki gaya masing-masing. Oke, baik. Jadi dari Steven akan diketahui ya kita passionnya di mana, nyamannya di mana, dan sesuainya di mana. Jadi sobat cerita lanjut. Tapi kalau memang sudah memiliki satu karir bukan berarti harus ekstrim ya? Ekstrim ditinggal langsung berubah kayak Mas Umam ya, bukan? Iya. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Bisa ada pilihan ketiga ya. Itu alternatif C lah. Yang pertama, kita memang bertahan dengan kondisi bagaimanapun juga. Yang kedua, ya bisa dibilang ekstrim memang. Tobat profesi ya. Yang lama kita tinggal total, kita memulai sesuatu yang baru. Tapi tentu dengan pemikiran yang benar-benar matang gitu. Dan ya? kita sarankan memang cari mentor dulu. Oke. Jangan tiba-tiba asal ekstrim pindah. Wah, cari mentor ini dulu. benar-benar bisa apa ya? Kayak kita ayam kehilangan induknya gitu pasti nantinya ya. Oke. Terima kasih. Kalau tadi bahas profesi, sekarang bahas jurusan sekolah. Iya. Bicara jurusan sekolah,
kita memang butuh namanya tes untuk bisa ya memberikan saran hasil tes itu secara spesifik dan tepat sasaran untuk pilihan jurusan sekolah apa yang sesuai. Kalau Vini pikir tes Tivin mungkin memang pas ya kalau kita mau mengambil jurusan sekolah, soalnya sebelum terlambat, apalagi nanti ke jenjang karir gitu karir. Ya. Oke. Jadi rumusnya adalah pertama anak-anak yang masih SMP atau yang sudah SLTA, saran kami adalah coba pikirkan, pilih, cari referensi profesi apa yang akan kita ambil. Ya. Setelah itu baru berpikirlah jurusan apa yang kita pilih. Setelah jurusan itu sudah ada kategorinya, sesuaikan. Apakah profesi, apakah jurusan sekolah itu sesuai dengan bakat dan passion kita. Makanya kita sarankan memang tes, khususnya tes Tivin ini itu menjadi media yang kita gunakan untuk membantu teman-teman yang masih SMP maupun sudah SLTA atau bahkan yang pengen memilih jurusan untuk perguruan tinggi ya. Karena dari sekitar 1.800 jurusan studi di dunia ini, tidak semua orang bisa mencoba satu persatu, dan memang tidak bagus ketika semua orang dipaksakan sama dalam satu bidang jurusan. Betul. Jadi saran kami ya, jangan asal ikut-ikutan teman. Ketika teman ambil jurusan di dunia medis, semuanya berbondong-bondong di situ. Pengen jadi guru, semua jadi guru gitu. Atau orang tua nggak bisa memaksakan bahwa anak itu harus jadi profesi sesuai keinginan orang tua. Betul. Sehingga tes Tivin bisa membantu teman-teman dan orang tua untuk mengenali apa bakatnya dan kemudian passionnya, yang dimana anak-anak ini nanti ambil profesi yang sesuai, kemudian ambil jurusan pendidikan baik saat SLTA maupun untuk jurusan kuliahnya sesuai dengan profesinya dan bakat dan passion mereka. Kenapa ini penting? Harapannya adalah tidak ada biaya kebodohan ya, betul. yang kita buang dengan mencoba jurusan-jurusan tertentu, mencoba profesi tertentu. Jadi intinya pilih profesi Anda, jurusan sekolah Anda sesuai dengan bakat dan passion Anda. Ya. Seperti itu. Iya, jadi tes dulu ya di Tivin, kemudian ini bisa menjadi dasar gitu ya. Betul. Landasan Pijakan awal lah. Oke, untuk kita memilih jurusan yang tepat, yang tentunya nanti bisa menunjang karir kita yang pas juga ya, sebelum terlambat gitu ya. Daripada nanti tobat profesi ya. Mending dipersiapkan dari Betul. awal semaksimal mungkin. Oke Mas Umam, terima kasih banyak Sama-sama, untuk obrolannya semoga hari ini. bermanfaat. Amin pastinya. Tropical vibes are taking over.